Halo semua, di acara Bobo Creative Week ini kita juga akan dihibur oleh para pemenang kuis mendongeng di rumah. Yuk kita dengarkan salah satunya dari Kak Rumi. Kak Rumi akan bercerita tentang cergam keluarga Bobo. Judulnya Pemandu Wisata. Kita dengarkan bersama-sama ya. Halo sahabat Bobo, bertemu kembali bersama Kak Rumi. Hari ini Kak Rumi akan mendongeng petualangan keluarga Bobo. Penasaran apa kisahnya? Kali ini Kak Rumi akan bercerita petualangan keluarga Bobo berjudul Pemandu Wisata. Suatu hari, Bobo, Simpul, dan Kutu Buku bermain dan belajar bersama di rumah Bobo. Mereka semua asik bermain sambil belajar. Emak tiba-tiba menghampiri mereka. Ibu kalian belum datang menjemput ya? Kalian menginap di sini saja, ucap emak kepada Simpul dan Kutu Buku. Iya, kalian bisa membaca semua buku ceritaku, kata Bobo kepada Kutu Buku. Wah, senang, asyik, jawab Kutu Buku. Tak lama kemudian, Bibi tutup pintu datang. Semua tempat wisata ditutup. Para wisatawan yang akan memakai biro wisataku semua jadi batal, ucap Bibi tutup pintu lesu. Simpul, tutup pintunya, kata Bibi tutup pintu. Bobo, Upik, dan Coreng mendengar keluhan Bibi tutup pintu. Upik pun berkata, kasihan Bibi tutup pintu ya, kata Upik. Bagaimana kalau kita ajak main keliling dunia saja yuk, ucap Coreng. Bobo pun menambahkan, Kutu Buku, kamu pasti tahu kemana Bibi tutup pintu ingin pergi, tanya Bobo. Bibi tutup pintu ingin pergi ke Inggris, bisik Kutu Buku. Akhirnya mereka semua menyiapkan permainannya. Bobo meminta Simpul dan Kutu Buku untuk memakai baju merah miliknya. Simpul, Kutu Buku, pakai baju merahku. Anggap saja kalian jadi prajurit kerajaan Inggris, kata Bobo. Kalau begitu aku akan menggambar istana Inggris, kata Coreng. Srut, srut, srut. Wah, Coreng melukis istana Buckingham. Mereka akhirnya memulai permainannya. Prok, 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 prok. Simpul dan Kutu Buku berjalan tegap. Mereka seperti prajurit kerajaan Inggris. Ini adalah istana Buckingham, kata Bobo sambil memperagakan seperti pemandu wisata. Mendengar hal itu, Bibi tutup pintu menghampiri Bobo. Bukan istana Buckingham, tapi istana Buckingham, jelas Bibi tutup buku.
Semua pun mentertawakan Bobo. Bagaimana kalau Bibi saja yang menjadi pemandu wisatanya? Pinta Bobo. Setuju, jawab anak-anak kelinci lainnya. Baiklah. Bibi akan menjadi pemandu wisata kalian. Dengarkanlah anak-anak, ini adalah istana Buckingham. Istana di kerajaan Inggris dan semua pengawal serta prajuritnya menggunakan pakaian merah. Jelas Bibi tutup pintu bersemangat. Tak terasa waktu bermain pun jadi panjang. Dan tiba-tiba emak datang menghampiri sambil membawa teh. Nah, sekarang waktunya minum teh ala kerajaan Inggris, kata emak. Ada kue-kue tidak? Tanya Upi. Mereka pun akhirnya menikmati sajian dari emak. Terima kasih ya, karena kalian semua, Bibi menjadi sangat senang. Akhirnya Bibi tutup pintu, tidak bersedih. Semua merasa sangat senang. Nah, demikian teman-teman cerita petualangan keluarga Bobo hari ini. Kalau teman-teman di rumah, apakah sedih juga seperti Bibi tutup pintu? Jangan khawatir ya teman-teman, selama pandemi ini kalian tetap berada di rumah saja. Tidak perlu cemas, banyak kegiatan positif yang dapat kalian lakukan meskipun di rumah saja. Seperti apa yang dilakukan Bobo dan teman-temannya. Nah, Kak Rumi punya trik nih untuk teman-teman semua. Supaya tidak bosan, yuk semuanya ambil majalah Bobonya. Kalian punya? Nah, seperti punya Kak Rumi ini nih. Kak Rumi sudah berlangganan lama. Sejak Kak Rumi kecil, suka sekali membaca majalah Bobo. Karena isi majalah Bobo ini banyak petualangan seru di dalamnya. Jadi, teman-teman tidak perlu bosan lagi di rumah. Bagaimana? Teman-teman siap? Yuk, ambil majalah Bobonya. Kita baca sama-sama. Siap? Wah, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita dari Kak Rumi. Kita nantikan cerita lainnya ya dari Bobo. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dongeng dari Kak Rumi. Selanjutnya ada pendongeng kedua. Siapa dia? Dia adalah Raka. Raka akan membawakan dongeng Paman Kikuk. Judulnya Cuci Tangan. Kita dengarkan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Raka dan Kiko. Kali ini Raka dan Kiko akan bercerita tentang Paman Kikuk Cuci Tangan yang diambil dari majalah Bobo edisi ulang tahun. Disimak ya teman-teman. Ya teman-teman, didengarin ya. Paman Kikuk mengantri sanitizer di sebuah apotek. Wah, untuk mencegah virus corona, kita harus menjaga kebersihan. Minimal rajin mencuci tangan. Umam Paman Kikuk. Selesai membeli sanitizer, Paman Kikuk ingin menaiki angkutan umum. Namun, nanti aku tidak kebagian masker. Bahaya nih kalau bercampur baur dengan orang lain, pikirnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Tetapi jarak rumah dengan apotek cukup jauh. Di tengah jalan,
Paman Kikuk merasa lapar. Akhirnya ia membeli roti bolu pisang kesukaannya. Wah, enak nih kalau dimakan di taman sambil ngadem, katanya. Dan akhirnya ia pergi ke taman. Setelah ia duduk di taman, ia ingin memakan kue tersebut. Saat hendak makan, ia teringat ia belum mencuci tangan. Ia mondar-mandir mencari keran air. Setelah ia menemukan keran air, Paman Kikuk was-was. Pastinya banyak yang memegang keran air ini, katanya. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang saja. Setiba di rumah, ia merasa gemetaran, loyo, dan lapar. Paman, kenapa rotinya tidak dimakan saja? Tanya Husin. Aku sulit mencari keran air, Sin, jawab Paman Kikuk. Kan Paman membawa sanitizer, kata Husin. Kan kita kalau tidak ada sabun dan air bisa memakai sanitizer, jawab Kikuk lagi. Oh iya, lupa, celetuk Paman Kikuk sambil menepuk dahinya. Kira-kira ada pesannya nggak? Oh iya teman-teman, ada pesan yang kita bisa dipetik dari cerita ini, yaitu kita harus menjaga kebersihan. Dan jangan lupa mencuci tangan minimal 6 langkah menggunakan sabun. Oke Kak. Demikian cerita Raka dan Kike. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Bobo. Halo, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Kak Glory Oyong, news anchor dari Kompas TV. Selamat datang Kak Glory di rumah Bobo. Terima kasih Kak Lucy, senang sekali bisa main-main ke sini. Ngelihat ada Bobo, ada Coreng, wah jadi ingat waktu masih kecil sering dengar ceritanya mereka. Terima kasih ya, diingat sampai sekarang. Biasanya Kak Glory kalau di Kompas TV tayang jam berapa ya? Nah biasanya itu teman-teman Bobo yang jam 7 pagi sampai jam 9 sampai Indonesia pagi bersama Kak Timothy dan Kak Bayu. Bertiga jadinya Kak Lucy, Wah, setiap seru Senin ya. sampai Jumat. Tapi hari ini Kak Glory akan mendongeng. Judulnya apa ya Kak? Judulnya menarik nih, Rubah yang Serakah. Yuk kita dengarkan bersama-sama dongeng dari Kak Glory. Rubah yang serakah. Aku lapar, kata Bubah si rubah kecil. Ia pun menjilati bibirnya. Sekarang, aku mau cari makanan yang enak. Aku akan ke peternakan. Aku yakin di situ pasti banyak makanan lezat. Dan memang betul, Bubah melihat ada sarang yang penuh dengan telur-telur ayam yang segar dan putih. Pasti lezat nih kalau aku makan telur ini jadi omelet. Bubah pun siap-siap untuk mengambil telur. Tiba-tiba Bubah berubah pikiran. Kayaknya omelet saja nggak cukup. Perutku kan sangat lapar. Aku mau cari yang lain. Dia pun mengendap-endap ke peternakan. Dia melihat ada seekor ayam putih yang gemuk dan sedang mengais-ngais tanah. Kalau yang ini baru cocok untuk aku panggang. Aku pasti kenyang makan ayam panggang, tambah nasi, tambah lalap, tambah sambal. Tapi kemudian Bubah berubah pikiran lagi. Kayaknya ayam ini masih terlalu kecil untukku. Pasti aku tidak kenyang. Dia pun mengendap-endap ke sisi lain dari peternakan. Ada sebuah danau di sana. Nah, ada 2 ekor angsa yang Bubah lihat. Aha, ini baru cocok nih. 2 angsa panggang, pasti aku kenyang. Bubah pun mengendap-endap di balik semak-semak untuk mendapatkan atau menangkap si angsa. Bubah kemudian
menerjang dengan auman yang besar. Dia pikir angsanya takut. Ternyata di luar dugaan, kedua angsa besar itu tidak takut sama sekali. Mereka melihat Bubah hanya hewan kecil. Dua ekor angsa justru melebarkan sayapnya dan leher mereka yang panjang diketuk-ketukan mengejar si Bubah. Bubah takut sekali. Dia turun ke lembah, masuk ke hutan sambil ketakutan. Akhirnya sampai ke rumah juga. Akhirnya Bubah pun naik ke tempat tidur, menutup hari tanpa makan sama sekali. Kemudian Bubah bilang, mungkin kalau aku lapar besok, makan omelet saja sudah cukup untukku. Jadi kawan, jangan serakah ya. Cukupkan apa yang ada di depan mata untuk hari ini. Nah, bagaimana dengan dongeng yang dibawakan oleh Kak Glory hari ini? Wah, pasti seru ya. Apa sih pesan dongeng yang tadi, Kak Glory? Nih, kalau sih pesannya adalah supaya kita jangan serakah. Kita harus berpuas diri, bersyukur, dan juga tentunya mencukupkan diri sama apa yang sudah kita punya. Atau mungkin rezeki yang disediakan untuk kita. Jangan melihat punya tetangga, jangan iri, jangan serakah pokoknya. Daripada nggak dapet sama sekali, seperti rubah tadi, ya kan? Mendingan kita bersyukur untuk apa yang kita punya. Itu dia pesannya. Luar biasa. Kita ingat-ingat ya pesan Kak Glory. Sampai di sini dulu dongeng hari ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dah. Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng berjudul Pankasif dan Ular. Yuk kita dengarkan dongeng hari ini. Pankasim adalah seorang penjual kayu bakar. Ia dan Menkasim, istrinya, hidup susah di sebuah gubuk yang reot. Setiap hari, Pankasim pergi ke hutan mencari kayu bakar. Suatu hari, Pankasim pergi ke hutan seperti biasanya. Tetapi tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Tolong! Tolong! Suara itu dari bawah sebatang pohon yang tumbang. Hai Pankasim, tolonglah singkirkan batang kayu ini, kata suara itu lagi. Pankasim kaget. Ternyata itu suara seekor ular yang besar. Pankasim tidak berani mendekat. Ular itu kembali berkata, Pankasim, jangan takut. Tolonglah aku. Aku akan memberikan apapun permintaanmu kalau kau menolong aku. Begitu kata si ular. Pankasim berusaha tidak takut. Sebenarnya aku takut, tapi aku akan menolong ular ini. Begitu kata Pankasim. Ia mengangkat batang pohon itu. Si ular akhirnya terbebas. Ia sangat berterima kasih kepada Pankasim. Kau ingin hadiah apa, Pankasim? Tanya si ular. Sang ular, saya sudah lama hidup susah.
Sekarang aku ingin jadi orang kaya, kata Pan Kasim. Baiklah, Pan Kasim, kau akan menjadi orang kaya. Sekarang pulanglah, kata ular itu. Setibanya di rumah, Pan Kasim sangat terkejut. Gubuknya yang reot telah berubah menjadi rumah yang besar seperti istana dan mewah. Pan Kasim membuka pintu besar rumahnya. Ia memakai kebaya yang indah. Sejak itu, Pan Kasim dan istrinya hidup mewah. Namun, lama-lama mereka kembali merasa kurang. Betapa enaknya ya kalau kita jadi raja atau ratu yang berkuasa. Begitu kata Pan Kasim. Pan Kasim akhirnya pergi ke tempat si ular itu lagi. Pan Kasim memohon agar dapat menjadi apa? Menjadi raja. Akan aku berikan permintaanmu, Pan Kasim. Pulanglah. Kau akan menjadi raja, kata si ular. Setiba di rumahnya, Pan Kasim takjub karena rumah mewahnya telah berubah menjadi apa? Istana yang megah, lengkap dengan pelayan dan pengawal. Namun, lama-lama Pan Kasim istrinya kembali bosan. Suamiku, pergilah lagi ke hutan. Bilang pada si ular, kau ingin menjadi matahari yang menguasai dunia. Begitu katanya. Pan Kasim menuruti istrinya. Ia kembali ke hutan dan menemui si ular sakti. Tolong, jadikan aku matahari, karena matahari lebih berkuasa daripada seorang raja. Apa yang terjadi dengan ular itu ketika mendengar permintaan Pan Kasim? Aku tidak akan mengabulkan permintaanmu dan istrimu yang serakah. Mulai hari ini, kalian akan kembali menjadi miskin, kata si ular. Pan Kasim dan istrinya kembali menjadi miskin, dan mereka sangat menyesal. Karena apa? Karena serakah. Nah, begitu dongeng untuk kali ini. Apa pesannya? Ya, betul. Pesannya, kita tidak boleh serakah. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Hai, halo semuanya. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng. Judulnya Ayo Berbagi. Yuk kita dengarkan dongeng ini bersama-sama. Dahulu kala ada 3 ekor rubah kecil yang bersahabat. Mereka bernama Fosa, Fosi, dan
Foso. Mereka tinggal di sebuah lubang di pohon yang besar sekali dan selalu saling berbagi. Apapun juga harus kita bagi untuk bersama ya. Begitu janji mereka. Setiap hari mereka menyantap sup bersama-sama dalam satu panci besar yang mengepul. Enak. Mereka juga saling melindungi. Jika ada satu rubah dikejar oleh anjing pemburu, dua rubah lainnya harus datang menolong. Wah, suatu hari ketiga sahabat ini pergi memancing. Mereka duduk terpisah di tepi sungai. Masing-masing dari mereka membawa kayu pancing, kail, dan cacing-cacing untuk umpannya. Kalau ikannya besar akan aku goreng, pasti lezat, gumam mereka. Tak berapa lama, Foso berhasil melihat seekor ikan trout yang sangat besar. Ia segera menombak ikan yang besar itu. Foso berpikir, enak dimakan sendiri ini, ikannya besar. Kalau berbagi 3, tentu aku kurang kenyang. Gumamnya diam-diam. Apa yang dilakukan Foso? Ia menyembunyikan ikan itu di bawah lengannya. Teman-teman, aku baru ingat kalau hari ini hari ulang tahun nenekku. Aku berjanji akan datang ke ulang tahunnya dan membantunya untuk meniup lilin. Pamit Foso. Apa yang dilakukan teman-temannya? Temannya hanya diam. Foso baru saja akan pergi ketika Fosa menangkap seekor ikan salmon yang besar dan paling indah. Cukup untuk membuat pesta bagi mereka bertiga. Tiba-tiba Foso berkata, sepertinya ulang tahun nenekku bukan hari ini. Lagi pula, nenek bisa meniup lilinnya sendiri pas di hari ulang tahunnya. Kata Foso agak tergagap. Ayo kita makan bersama-sama, dibagi rata ya, seru Foso lagi. Foso langsung mengumpulkan apa? Dia mengambil kayu bakar, membuat api, dan membakar ikannya. Sementara itu, Fosa dan Fosi diam-diam terkikik. Mereka menyembunyikan wajah mereka di lengan baju. Apa yang terjadi? Mereka tahu kalau Foso sebenarnya tidak mempunyai nenek. Keduanya duduk santai dan tidak membantu Foso sebagai apa? Sebagai hukuman. Karena Foso terlalu kikir. Nah, begitu dongeng hari ini. Pesan untuk dongeng Ayo Berbagi adalah, nah, kita nggak boleh pelit-pelit ya. Kita harus berbagi bersama teman. Jangan lupa, berbagi itu lebih indah daripada sendirian, ya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam.
Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!